Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke materi, kakak mau perkenalan dulu. Udah tahu namaku kan ya? Nggak usah perkenalan kan ya? Tuh ya, perkenalan lagi. Perkenalkan, nama saya Selviana. Di sini kakak nggak hanya sendiri, bawa beberapa teman kakak. Yang pertama ada, kenalin, aku Kayla. Terus yang sebelah itu perempuan, ada Levina. Terus yang operator laptop ada Rido. Yang di belakang yang bagian dokumentasi Mbak HP itu namanya Kak Hamzah. Sebelahnya Kak Hamzah itu namanya Kak Fauzan. Sebelahnya Kak Fauzan ada Kak Priya. Terus Dada. Terus yang Mbak HP satunya itu lagi Kak Arga, dan belakangnya itu Kak Cevi. Oke, yang pertama kita dari SMK Telkom Sidoarjo yang bertujuan di sini adalah untuk sosialisasi, mengajar tentang temanya yaitu Skolits, Skomda Literasi. Nah, tak ambil alih ya. Di sini kalian semua udah tahu kan literasi itu apa? Pasti nggak asing ya? Iya, tahu kan? Iya, coba ada yang bisa jabarin nggak sedikit literasi itu apa? Kayak aku Kak, tahu Kak, literasi itu kayak gini. Ada yang tahu nggak? Udah kelas 9 Rek. Ayo Rek, Mugaru Rek. Banggakan nama Mugaru. Asik. Ada nggak? Oh, nggak ada. Ya udah, langsung masuk ya. Literasi sebagai pondasi. Kak, lanjut Kak. Literasi itu apa sih? Ini literasi mengacu pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi secara efektif. Istilah literasi seringkali digunakan dalam konteks berbagai domain, termasuk literasi bahasa. Itu kayak kemampuan membaca dan menulis. Jadi kayak sehari-hari gitu kan, kalian belajar di sekolah itu masuk dalam literasi bahasa. Membaca LKS, membaca buku paket, membaca apapun itu, termasuk membaca berita yang ada dalam gadget. Selanjutnya ada literasi matematika, yaitu kemampuan menggunakan dan memahami konsep matematika. Tentunya semua setiap hari pasti ada yang hubungannya matematika, entah itu matematika beli, setiap hari kan beli, itu kita bayar, kita dapat kembalian, itu masuk dalam literasi matematika, konsep matematika. Selanjutnya ada literasi digital, kemampuan menggunakan teknologi informasi dan memahami informasi digital. Itu kayak kita menggunakan gadget itu ya. Semua di sini punya gadget. Ada yang nggak punya gadget? Nggak ada dong. Ya, selanjutnya ada literasi finansial, kemampuan memahami dan mengelola keuangan. Pasti tahu lah ya, kayak cara menggunakan uang, mengoperasikan uang. Misal dikasih ibunya sangu 20.000, itu 20.000 itu masuk dalam apa aja? Ada yang dibuat beli, ada yang ditabung, dan lain-lainnya. Lanjut Kak. Kak Selvi mana ini Kak Selvi? Halo. Oke, di sini manfaatnya. Dalam era digital, literasi digital juga menjadi kunci penting. Kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan memahami informasi digital meningkatkan akses terhadap sumber daya dan peluang dalam dunia yang semakin terhubung. Ini beberapa manfaatnya. Yang pertama ada pemahaman informasi, partisipasi dalam masyarakat, peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan hidup, peningkatan peluang pekerjaan. Terus ada peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan yang terakhir literasi digital. Langsung lanjut aja ya waktunya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan penerapan literasi. Yang pertama, membaca rutin. Tetapkan kebiasaan membaca secara rutin, baca berbagai jenis bahan termasuk buku, artikel, berita, dan sumber-sumber lainnya. Hal ini membantu meningkatkan keterampilan membaca dan pemahaman. Yang kedua, aktif dalam diskusi. Terlibat dalam diskusi baik secara lisan maupun tertulis. Diskusi memungkinkan Anda mengartikulasikan pemikiran, memahami sudut pandang orang lain, dan memperkaya wawasan. Jadi kita kalau aktif
dalam diskusi itu juga termasuk penerapan literasi. Yang ketiga, menggunakan sumber daya digital dengan bijak. Dalam era digital, literasi digital sangat penting. Belajar dalam menggunakan perangkat lunak, platform online, dan sumber daya digital dengan bijak dan kritis. Selanjutnya ada menulis secara teratur. Praktik menulis secara teratur, baik itu jurnal pribadi, esai, atau blog menulis, membantu mengasah keterampilan ekspresi tulis dan merangsang pemikiran kreatif. Selanjutnya ada menganalisis dan evaluasi informasi. Pelajari keterampilan analisis kritis untuk mengevaluasi informasi. Pertimbangkan sumber, keandalan, dan relevansi informasi sebelum mengambil keputusan atau menyusun opini. Lanjut. Ikut serta dalam kegiatan budaya dan seni. Aktivitas seni dan budaya seperti menghindari pertunjukan teater, mengunjungi museum atau mendengar musik juga dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap literasi artistik dan budaya. Nah, selanjutnya literasi di era digital. Banyak manfaatnya. Yang pertama, akses ke informasi, partisipasi dalam ekonomi digital, kemampuan berkomunikasi ya, seperti kalau di sini presenter itu. Terus inovasi dan kreativitas. Jadi bisa meningkatkan inovasi dan kreativitas kita buat membuat sesuatu. Terus ada keamanan dan etika digital, pendidikan jarak jauh, pengembangan karir, dan keterlibatan dalam masyarakat. Apa aja sih pekerjaan yang menyangkut literasi? Dalam literasi yang pertama ada jurnalis atau penulis, yang tugasnya menulis artikel berita, laporan, atau konten editorial untuk media cetak atau digital. Selanjutnya ada editor atau korektor teks, yang bekerja sebagai memeriksa dan mengedit naskah untuk memastikan keakuratan dan kejelasan. Yang selanjutnya ada guru atau pelatih, pasti tugasnya adalah mengajar. Terus selanjutnya ada pekerjaan di bidang teknologi informasi. Contohnya ada administrator basis data, ahli cloud computing, pengembangan web, pengembangan aplikasi mobile. Terus selanjutnya Oke, nanti ada sesi pertanyaan sendiri. Pasti ada yang ditanyakan. Oke, lanjut. Konsultan bisnis atau keuangan, yang tugasnya menyusun laporan bisnis, merancang kebijakan keuangan, atau memberikan konsultasi bisnis. Terus ada lagi pekerjaan di bidang penerbitan, yang tugasnya menulis, mengedit, atau terlibat dalam proses produksi buku, majalah, atau konten penerbit lainnya. Kesimpulan di sini adalah apa, Kak Kaila? Kesimpulan dari literasi adalah kesimpulan dari materi literasi bahwa literasi memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan pengembangan individu. Literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup pemahaman, analisis, dan penerapan konsep-konsep dalam berbagai konteks. Dengan literasi yang baik, seseorang dapat lebih efektif dalam memahami informasi, berpartisipasi dalam masyarakat, mengembangkan keterampilan hidup, dan meningkatkan peluang dalam berbagai aspek. Oke, jadi kesimpulannya itu, kan pasti ada yang bingung ya dari PPT tadi. Ada kata-kata yang asing, nggak pernah didengar. Oke, sekarang kakak buka sesi bertanya jawab. Yang ada yang mau ditanyain? Ada. Pasti ada, karena ada beberapa tadi kata-kata yang pasti kalian apa itu asing, terus nggak pernah didengar. Ada? Oke, tadi kan Kak Levina ada yang tanya, yaitu tentang Aku mau tanya. Oh iya, oke, sip. Cloud computing itu apa? Cloud computing itu
Aduh, jelasinnya susah. Karena bukan anak cloud computing ya. Mohon maaf. Yang cloud computing Apa sih? ya. Jadi cloud computing itu langsung contohnya aja ya, Re ya. Soalnya susah untuk dijelaskan. Contohnya nih. Ada sebuah aplikasi tertentu. Misalnya aplikasi Gojek ya, aplikasi Gojek. Habis itu kan pasti sebelum membuat aplikasi Gojek itu kan ada pembuatannya, iya codingannya. Itu kan di balik layar. Jadi pekerjaannya cloud computing itu kita hanya menatap layar hitam dalam laptop dan itu ngerjainnya itu codingan. Jadi ngoding-ngoding gitulah pekerjaannya. Jadi hanya menatap layar hitam kayak gitu. Contohnya seperti itu. Oke, Mas Arga bisa menjelaskan anak cloud computing? Oke, jadi izin menambahkan dari penjelasannya Kak Selvi. Memang benar cloud computing itu menghadap layar hitam dan codingan. Nah, tapi secara struktural pengertian dari cloud computing sendiri itu adalah apa? Oh ya. Ya, itu apa? Dari kata cloud artinya awan, computing itu artinya komputerisasi. Nah, artinya apa? Semuanya itu disimpan di awan. Nah, awannya komputer. Nah, itu disimpannya di dalam sebuah internet karena semua sekarang berbasis internet. Apa contohnya cloud computing? Google Drive. Itu cloud computing. Dan ada namanya nanti kalau kalian sekolah di Telkom itu ada namanya Amazon Web Develop, itu juga cloud computing. Nah, ada juga cloud computing yang kita bikin sendiri. Itu pakai Linux. Itu pakai sintak-sintak Linux dan ya gitulah ribet. Linux itu apa? Mungkin ada yang belum kenal Linux itu apa? Simpelnya Linux itu adalah sebuah OS. Apa OS? OS itu operating system, kayak Windows, Mac OS. Nah, itu Nah, itu Linux itu temennya Windows tapi beda. Oke. Seperti itu, paham? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi mungkin. Oke. Contoh codingan. Oh, Tapi ya. contoh codingan. Oke, ditambah. Ini loh, tak buka lihat. Contoh codingan itu kayak gini. Dikit itu simpel deh saya. Ya wes. Siap sepuh coding. Buka dan langsung. Kelihatan nggak ada? Ojo PHP nih. Apa PHP? Kan HTML Mondi. PHP ini putih kan? PHP kan HTML sih. Gini. Ayo. Nanti sana. Ini HTML sih. Juga sing HTML tok. HTML tok. Oke, ada takoi. Lah. HTML ku mah. Ayo, wes nanti. Nah, jadi contoh sini. Iki. Codingan. Yang suka menghadap laptop terus ini bisa nih. Ini loh. Ya Allah, lama banget kampur itu. Terus otak juga loh. Semangat yo, awas nambah silinder. Awas nambah silinder katanya Kak Arga. Jaspernya ikut tak sih? Iki yo itu. Lah iya. Ini kita kan juga selain ngajar kayak gini kan juga ditugasin buat sebuah web aplikasi. Tapi yang awalan dulu, belum yang apa? Yang benar-benar aplikasi. Jadi baru login masuknya kayak gitu. Saya pernah. Kelihatan nggak, Rek? Iya kan aku. Ada
Kelihatan nggak teman-teman? Nggak kelihatan. Lampunya coba ya, itu apa? Mati semua. Kelihatan. Kelihatan nggak? Agak kelihatan. Mungkin ini bisa diserahin lagi. Gak iso itu. Gak iso. Ini bisa nggak? Mungkin bisa. Di Telkom itu eksperimen, guys. Waktunya kita eksperimen. Kelihatan? Udah kelihatan belum? Kemudian nih udah. Terlalu over. Bawah yang bawah. Kontras, yang kontras. Ke bawah ini. Nah, pas guys. Udah. Coba udah. Itu coba 50 lebih. Bisa nggak? Yang brightness. Belajar codingan itu sih. Tadi kita dikasih kopi sama Sahel. Kelihatan nggak, guys? Kelihatan belum? Kelihatan dikit lah ya, nggak apa-apa ya. Jadi ini contoh codingan punyanya Kak Levina. Ini buat website ini. Website pendidikan. Iya, website pendidikan. Buat website pendidikan. Jadi ini ada beberapa, kayak nggak cuma satu codingan full itu, nggak ada beberapa codingan lainnya. Coba yang lainnya, Kak, dilihatin. Garis digeser ya. Ini CSS-nya. Boleh. Nanti kalau semisal mau tanya-tanya tentang kayak pelajaran kayak gini, langsung aja. Kayak chat atau tanya langsung. Iya, langsung masuk Telkom, Mas. Oke, lanjut ya. Ada yang ditanyain lagi tadi? Oh iya, tadi kan ada yang tanya. Ini bisa dijawab nggak, Kak Lev? Oh, noted ya? Noted apa enggak? Iya, sekali lagi. Oke, tadi yang ditanyain sama Flara itu apa? Tadi di Sija, ini tentang sekolah ya. Di Sija itu ngapain aja sih? Jadi di Sija itu ya sekolah. Jadi di Telkom itu kan ada Sija, ada TJA. Nah, kalau di kelas Sija itu, Kalau di TJA itu kita tuh kayak tekniknya tuh loh, kayak apa namanya? kita di luarnya. Di luarnya kayak gini ya, Mas. Sija itu bagian aplikasi dalamnya. Aplikasinya kayak ini loh. Kita buat aplikasi. Kita buat aplikasinya. Kalau sedangkan Desainnya. si TJA itu kita tekniknya, kita Tekniknya. ke lapangannya. Perkabelan. kayak gitu. Perkabelan. Tuh. Jadi lebih ke kerja luar kayak gitu. Iya, itu TJA. Kalau Sija di dalamnya. Kalau Sija ya ini. Kayak ini. Kita desain, coding. Tenang, bisa kok. Enjoy. Ya, enjoy ya kita di Sija ya. Jadi Marketing duit simpelnya apa? ya, Sija itu softwarenya. Terus kalau TJA itu hardwarenya.
Ya gitulah. Nah, sekarang udah kebagian kertas semua belum? Ada yang belum? Udah semua ya. Nah, di situ kita ada materi tentang literasi. Setelah kita jelasin tadi ya tentang literasi dan ada sedikit tentang teknologinya. Sekarang kalian mengerjakan soal. Soalnya itu 5 soal bagian bawah, dari bawah. Jelasin Kak Ridho. Ini mana sini? Ini ya kertasnya kan ini. Jadi soalnya itu 5 dari bawah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 soal dari bawah itu soalnya. Yang atas itu bacaan. Nanti yang deret sebelah sini bisa dihandle sama Kak Pria. Kalau ada apa-apa tanya Kak Pria ya, yang di belakang sana. Deret sini nanti bisa sama aku, deret sini nanti bisa sama Kak Kaila, deret sana bisa sama Kak Selvi. Ya. Dah, silakan dikerjakan. Dari ini. Ya. Enggak. Dari apa, Om? Ya. Di belakangnya aja. Gak iso iki. Sampai ini kalau bicara. Sampai ini Iki. ya sampai ini belum koneksi ya. Enggak, sampai ini belum bisa. Itu ada setting kan? Loh. Ya, kok iso ngejar tanpa lalu Iya sama. ada indeks paling. Terus gaya masih Transportasi kita fotografernya emang kemarin Bu Anggi bilang Mati
Saya itu mek kuning deh, kuning tok. Terus kuning itu kayak tekstur sini selamat datang. Lah iya kesini iki gak Mana lho? iya bukan proses Tetap. Proses sing ambil data ini kau. ya gak apa-apa usukan dana ya tadi maafin duplikasi kuasa ini lo kita Apa kita mewakili aku? ibuan nih ibuan itu main itu Para promosi ya. Mbak yang bikin Tingkat itu ono gak sih? Iya enak nih. Aku tak share screen buatku gini. Iya enak. Gaya apa sih nih? Gaya. Kayak gini. Enggak tak bisa. Misalnya pas awak dewe kayak tak pengen biasanya film. Iya. Ini Wawancara. Siapa ya? Jangan ya. oh iya CPJA ya Gimana rasanya? rasanya pusing. Susah ya. Back, mic back. Hera ayo tadi aku udah bertugas itu Waduh.
Arek sakit ya itu. Dulu saya berjuang sendiri. Aku mas. Itu loh masuk terus kita ikut Jeli kan dimulai lo Jeli kan dimulai lo terus belajar mana pertama mbak? Kelak bayar sih mbak. Enggak. Kayak gitu. Kayak gitu keriku. Ya mas. Iya, coba nah. Kono kere ya. Iya nih, wis berlalu biu ini biu. Ya, dolan ID ku dhewe iku lho. Asli wong itu. Oh iya namanya Terus kan dolan 6 jurus terus mbok ngomong ID 8 digit iki lho. S8 S2 S2. Enggak ada, aku enggak beli. S1. Gue season piro? Iya,
Halo, halo. Nah ini soalnya tolong dikumpulin ya. Kita akan ke sesi pertanyaan selanjutnya dan berhadiah. Ayo, 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 ayo. Nah, perhatian ya teman-teman, karena kita mempersingkat waktu juga, jadi selesai nggak selesai kertasnya bisa dikumpulin. Kak Kaila bisa dibantu ngambilin kertasnya, Kak. Rido Maybag, tolong sambungin ini laptopmu. Oh nggak usah wes, sesi pertanyaan kok. Kak yang dokumentasi nanti minta tolong ya. Ya Kak ya. Kak. Nanti kalau fotoku jangan kelihatan pendek. Kalau mau tahu. Aku teko pandanganku ketok. Allah. Selesai nggak selesai dikumpulkan ya. Hitungan kelima semua kertas udah di Kak Kaila sama Kak Selvi. 1, 2, 3, 4, 5. Kak. Udah. Sekarang bisa masuk. Kak, bisa ke belakang lagi, Kak. Kak. Rio, bisa ke belakang lagi. Kai. Nah, perhatian. Tadi materi sudah disampaikan, sudah mengerjakan soal juga. Kak Kaila menutupi kamera. Ya, terima kasih. Ada azan ya? Iya, berhenti dulu. Cepet tiga otak. Terus Mbak, ada mulai ya, ada sekolahnya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Oh ya. Terus sekarang sesi terakhir masuk ke pertanyaan yang tentunya berhadiah. Kak, bisa siapin hadiahnya ya. Pertanyaan pertama. Sebutkan profesi apa saja yang bisa sebutkan profesi apa saja terkait literasi yang bisa profesi tadi jawabannya apa aja? Oke.
Sebutin pekerjaan yang menyangkut dengan literasi yang tadi udah dijelasin. Waduh. Itu tadi enggak. Yang ya maju aja, maju aja. Ini dulu. Tadi kalau yang saya dengar ada jurnalis, ada ini pembawa berita. Satu lagi. Clue dong kak. Clue. Apa? Clue. Tadi yang ditanyakan tadi. Guru. Oh, coding. Ayo, yang tadi di PPT. Apa ya? Jurnalis. Jurnalis. Terus satu lagi apa? Jurnalis. 3. Jurnalis. Nyerah enggak? Nyerah pada. Gak tahu aku Enggak tahu, ya udah. Ada yang tahu? Maju. Bentar. Tangannya turun semua. Tangannya turun. Ada jurnalis, ada guru, ada sama itu yang buat no. Duduk dulu. Yang buat editor. Ya, apa? Coba sebutin. Dari apa? Jurnalis, editor sama guru. Ya. Ya. Nah, terima kasih. Kak Selvi, bisa pertanyaan. Jenis-jenis literasi. Iya. Sebutkan 2 jenis macam literasi. Yang belakang. Oke, yang saya tahu itu ada 2, yaitu yang pertama literasi konvensional dan yang kedua literasi digital. Yeay. Kak, kasih Kak. Ya, Kasih Kak. Pak, kalian Pak, saya isi mana Pak? selanjutnya Soalnya Mbak kok gratis seluruh loh Pak. yang laki, ayo coba. Apa Selvi? Soalnya kan Mbak Susu punya pinggul sendiri udah Pak. Simnya di Budayawan kita sangat laga. Sebutkan 2 cara agar siswa-siswi itu mampu menguasai literasi. Dengan cara apa? 2 cara. Penerapan. Ayo. Ya, maju. Kemana? Di sini. Sini. Apa tadi pertanyaannya? Sebutkan 2 cara penerapan literasi. Dengan cara apa? Coba. Penerapan literasi. Iya. Gampang banget tadi di soal ada. Si Mang nak meja mang kepikiran tapi sing hilang ya. Jangan duduk. Tarik nafas, tahan 1 jam. Udah, nggak bisa nggak apa-apa, nggak bisa. Ada yang bisa? Yang cowok dulu utamanya. Ayo, yang cowok. Mas Raka, kamu masa nggak bisa? Ayo yang belakang, yang depan. Ceweknya udah rekorder. 2 cara penerapan itu. Literasi dengan cara apa? Angkat tangan. Bisa? Ya udah, cewek lagi. Udah dapat hadiah belum tadi? Belum. Dengan cara apa? Memberikan pertanyaan yang dapat merangsang pikiran kritis Ya, dan bisa. membaca. Ya, membaca. Betul. Kasih Kak hadiahnya. Penerapan literasi itu, Rek, yang paling mudah itu ada 2 cara, yaitu kamu membaca dan menulis. Setelah kamu baca, mbok tulis. Gitu, Rek. Selanjutnya, best hadiah Kak, ambilin Kak. Enggak, memang enggak. Yang cowok pas
masa kalah sama yang cewek? Besa dia. Pertanyaan terakhir. Dari materi yang telah disampaikan, kesimpulan apa saja yang bisa kamu ambil dari materi literasi? Angkat tangan. Ayo. Secara singkat. Gampang Rek. Menyangkut pertanyaan yang kita buat tadi. Pertanyaan tadi. Ya. Literasi, sebut apa? Pengertiannya aja literasi, terus contohnya literasi, terus manfaatnya pekerjaan apa aja. Gak usah banyak-banyak, sebutin satu contoh. Bes hadiah, masa gak ada yang mau, Rek? Bes hadiah loh. Lucu loh. Kalau Kak. Ayo lagi lah, ayo. Ini loh, Rek. Membantu kita di masa depan nanti. Literasinya. Kesimpulan. Yaudah, pengertiannya apa, terus apa tadi? Manfaatnya. Pengertian, manfaat, dan pekerjaannya. Manfaatnya bisa membantu kita di masa depan nanti. Pekerjaannya apa? Pengertian literasi. Pengertian literasi ya? Iya. Membaca dan menulis. Betul ya? Kurang tepat. Wah. Kurang satu tadi. Yang lain nggak ada dah. Lupa aku. Pengertiannya dulu, bisa ndak? Menjelaskan betapa pentingnya era digital di masa sekarang dan memberikan dampak besar di masa depan. Ya, terus lanjut. Gak tahu. Oh, nggak tahu. Udah nggak tahu dulu. WA aku. Terakhir satu lagi. Iya. Ayo. Yang cowok belum ada yang dapat hadiah loh. Angkat tangan. Hamza. Pengertian, habis itu contoh literasinya sama ya pekerjaan apa? Maju. Cowok dulu ya, sebentar ya. Ya. Tes. Pengertian kesimpulannya adalah literasi ini adalah kemampuan untuk memahami suatu persoalan dengan seperti menulis, membaca, menghafal, dan manfaatnya itu banyak banget. Terutama di era digital sekarang ya. Semua itu serba praktis, serba cepat. Jadi banyak pekerjaan yang diperlukan di era digitalisasi, dan literasi ini sangat membantu untuk mendukung untuk mendapat pekerjaan yang dibutuhkan di era digitalisasi. Terima kasih. Pekerjaannya, betul. Pekerjaannya Baca. Guru, Ya. jurnalis. Ya, ye, tepuk tangan. Foto dulu.
Terima kasih. Nah, jadi itu tadi adalah seputar materi jadi dari kita tentang literasi di era digital. Sekiranya ada yang kurang mengenakan dari kita selaku dari SMK Telkom Sidoarjo, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mengikuti acara SYJ kita, sudah mensukseskan acara SYJ kita, sudah mau mendengarkan dan tadi excited banget banyak yang mau bertanya-tanya. Terima kasih buat semuanya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.